Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Akbar dengan NIM 12050512272 dari kelas 2B Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen plan dari fiber optik yang merupakan salah satu materi mata kuliah dari dasar telekomunikasi dengan dosen pengampu oleh Bapak Profesor Dr. Teddy Purnamirza, STMN. Daripada panjang-panjang, kita langsung ke materi yaitu komponen plan. Komponen plan ini merupakan bagian pada fiber optik, baik itu dari OSP maupun ISP. Apa itu OSP? OSP itu ialah outside plan atau peletakannya itu di outdoor atau di luar. Sedangkan ISP ialah inside plan. Ini dimana peletakannya itu di indoor atau dalam ruangan. Komponen plan ini terbagi menjadi 3, ada terminator box, ada joint closure, dan ada control box. Di terminator box ini ada lagi 3, ada OTB, ODF, dan ODP. Baiklah, yang kita bahas pertama ialah terminator box. Terminator box ini yang pertama ialah ada OTB. OTB itu ialah optical terminator box, di mana OTB ini digunakan sebagai terminasi antar operator ataupun bisa dari operator ke konsumen. Terdapat beberapa bagian di OTB ini. Yang pertama ada optical connector, ada itu fiber kaset, ada itu pigtail, ada itu quad core. Nah, pada awalnya kabel fiber optik akan masuk melalui kotak OTB ini. Ini mana masuknya itu dari belakang terlebih dahulu. Di belakang ini terdapat fiber kaset, yang dimana fiber kaset ini akan menyambungkan core dari kabel ini dengan pigtail akan disambung. Jadi pigtail ini memiliki banyak warna-warni. Jadi warnanya itu disesuaikan dengan warna core pada kabel atau core-nya lah. Core dari ini. Setelah disambung, pigtail akan keluar melalui sini. Akan keluar di sini dan menuju ke optical connector. Nah, di optical connector ini pigtail akan disambungkan ke part core. Ini mana part core ini akan menuju ke konsumen atau bisa saja kembali lagi ke operatornya. Ini merupakan contoh gambar dari fiber kaset, yang dimana di sini ada fiber optiknya, di sini ada core-nya, di sini ada pigtailnya disambungin dan dilindungi oleh suatu armor atau protection lah biar aman, agar penyambung pigtail dan core-nya lebih aman. Sedangkan part core itu ada beberapa jenis seperti gambar di sini, tetapi yang sering banyak dipakai di Indonesia ada itu SC, LC, dan ada FC juga. SC ini dia cuma tinggal disambung saja, sedangkan LC ini ada perekatnya atau pelindungnya di sini, jadi kayak dilindungi gitu. Jadi, kalau di FC ini penyambungnya ini setelah disambung, habis itu ada perekatnya lagi. Perekatnya ini atau pelindungnya ini diputar sehingga dia lebih aman. Dan ini juga terbuat biasanya dari besi atau bahan-bahan logam. Ada dua jenis OTB. Yang pertama ada rack mounted dan ada itu wall mounted. Sama seperti ini, jadi fibernya akan masuk ke kaset, kasetnya akan menyatukan pigtail dan pigtailnya akan berbaris di sini menuju ke part core-nya, akan disambung ke part core-nya. Ini masih satu rak, jika disusun akan sebanyak ini.
Selanjutnya ada wall mounted, sama seperti ini, penyambungannya hampir sama seperti ini. Kemudian dikeluarkan part core-nya di sini. Ini juga di sini part core, di sini kabelnya, core-nya di sini, kasetnya di sini, pigtailnya di sini, part core-nya. Selanjutnya bagian kedua dari termination box ialah ODF. Apa itu ODF? ODF itu ialah optical distribution frame, yang dimana terminator ini biasanya digunakan untuk terminasi antar operator. Jadi ODF ini biasanya terletak di jauh-jauhan, misalnya di sini wilayah Pekanbaru, di sini Duri, di sini Dumai, di sini Pangkalan Kelinci atau Pelalawan. Jadi digabung menjadi satu ODF. Untuk penyambungannya sendiri itu sesuai dengan warnanya. Jadi jalur 1 ke jalur 2, jalur 2 ke jalur 3, jalur 3 ke jalur 4. Jadi disambung-sambung dan warnanya harus juga disesuaikan. Begitu. Ini juga merupakan contoh dari ODF. Selanjutnya yang bagian ketiga dari termination box ialah ODP. ODP itu ialah optical distribution panel, di mana terminator ini digunakan untuk pendistribusian yang berasal dari operator ke pelanggan. Nah, kalau misalnya kalian keluar, kalian akan melihat seperti ini di luar, dan ini bentuk yang di dalam, jadi sama, penyambungannya hampir sama seperti ini. Baiklah, bagian kedua dari komponen dari plan ini ialah joint closure. Joint closure ini adalah terminasi fiber optik, yang dimana penyambungannya ini permanen, tidak dapat dirubah-rubah. Jika dirubah, maka salah satu atau semua core-nya akan rusak. Jadi joint closure ini hanya terletak di outdoor saja, seperti di dalam laut atau dalam tanah ataupun di tiang-tiang listrik. Ada dua jenis joint closure. Yang pertama ada inline type. Yang kedua ada dome type. Nah, tipe pertama ialah line type. Nah, line type ini biasanya terdapat protection di dalamnya ini terdapat protection agar core-nya ini tidak mudah rusak, karena inline type ini hanya dimasukkan atau diletakkan di air atau dekat pantai ataupun di dalam tanah, sehingga air yang masuk itu tidak akan mengenai core-nya. Tetapi inline ini mahal. Inline ini akan dimasukkan 4 kabel seperti pada gambar, akan dimasukkan 4 kabel. Konsepnya hampir sama seperti ODF, tapi inline ini tidak dapat dirubah, sambungan kabelnya tidak dapat dirubah. Mengapa kabel fiber optik ini harus disambung-sambung? Karena kabel fiber optik ini buatan pabriknya itu panjangnya itu yang dibuat tuh hanya lebih kurang 2 km saja. Jadi untuk melebihi dari 2 km dibutuhkan penyambung seperti joint closure ini. Nah, biasanya inline ini diletakkan di dekat pantai yang agak berjauhan ataupun di dalam tanah. Selanjutnya yang kedua dari joint closure ini ialah dome type. Nah, dome type ini ialah di mana dome type ini merupakan penyambung dari komponen plan atau fiber optik yang biasanya diletakkan di outdoor juga, sama seperti ini di line type, tapi bedanya di sini dome type ini diletakkan di tiang-tiang listrik dan peletakannya pun harus tegak seperti ini agar air tidak masuk. Kenapa harus tegak? Karena dome type ini tidak mempunyai proteksi di dalamnya seperti inline ini, tidak punya proteksi, jadi sehingga air ini dari atasnya tidak mudah masuk.
berdirikan seperti ini, air tidak masuk. Kalau misalnya dibalik atau mendatar, air akan mudah masuk dan warna-warna pada core-nya ini akan rusak atau pudar. Jadi jaringannya pun akan rusak juga. Baiklah, bagian terakhir dari komponen plan ini adalah control box. Control box itu merupakan sebuah ruangan untuk meletakkan kabel dari fiber optik, dan bisa juga untuk tempat meletakkan joint closure dengan tipenya itu inline type. Jadi inline type ini tidak langsung dimasukkan ke dalam tanah, tapi diletakkan di dalam control box ini. Terbagi menjadi 3 control box. Yang pertama beach manhole, selanjutnya ada manhole dan handhole. Yang pertama ada beach manhole. Beach manhole ini diletakkan di dekat-dekat pantai, dia agak berjauhan dari pantai, dan ruangan yang terdapat di dalam beach manhole ini sangat besar. Mengapa sangat besar? Karena kabel yang dari laut ini cukup besar juga. Karena kalau misalnya kabel dalam laut itu diberi pelindung. Nah, pelindungnya itu kan sangat besar. Jadi dibuatlah manhole-nya ini besar juga gitu. Selanjutnya ada manhole. Manhole ini hampir sama dengan beach manhole, tapi ruangannya itu tidak sebesar beach manhole. Dia ruangannya ya sebisa orang masuk saja. Selanjutnya ada handhole. Jadi di sini handhole ini cuma bisa tangan saja yang masuk. Memasuki ruangan ini cuma bisa tangan. Oh ya, selain itu tutupnya ini itu sangat berat dibuka. Tutupnya ini. Jadi orang pun tidak dapat mengangkatnya. Yang bisa mengangkatnya itu hanya alat-alat berat. Gunanya dibuat penutupnya berat agar kabel dalam manhole ini, handhole, manhole, dan beach manhole ini, kabelnya itu tidak dapat dicuri oleh orang lain atau orang yang berada di sekitar. Jadi tutupnya ini dibuat berat, lebih kurang dapat menampung atau menahan sekitar 40 ton. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.